Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana bi ni'matil imani wa dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita masih diberikan kesempatan di bulan yang berkah ini kita bisa bertemu, kemudian melaksanakan ibadah shaum Ramadan, kemudian sholat tarawih, dan insya Allah nanti akan kita teruskan dengan sholat witir. Bapak Ibu, saya menyampaikan sebuah hadis. Hadis ini dinukil oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab beliau, yakni Al-Jami'us Shaghir. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi, ada rawahu Muslim, ada Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, dan yang lain. Tetapi yang jelas Imam Jalaluddin As-Suyuti menukil hadis ini di dalam kitab beliau, yakni Al-Jami'us Shaghir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha, dan sungguh Allah, yarfa'u, akan mengangkat, bihadzal kitabi, karena kitab ini, aqwaman, sebuah kaum, wa yad'u bihi akharin, dan Allah juga akan merendahkan orang yang lain juga karena kitab ini. Bunyi hadisnya begitu. Sekarang akan kita coba buka di dalam syarahnya. Jadi syarah dari kitab Jami'us Shaghir. Jadi yang ditulis oleh Abdur Rauf Al-Munawi. Jadi saya baca di dalam kitab At-Taisir Bisyarhi Jami'is Shaghir. Di sana dijelaskan, Innallaha, dan sungguh Allah, yarfa'u, yarfa' itu mengangkat. Di situ dijelaskan maksudnya mengangkat apa? Yarfa'u ay yukrihumullahu fid daraini. Allah akan memuliakan orang fid daraini, di dunia dan di akhirat, bihadzal kitabi, yang dimaksud kitab di situ dijelaskan di dalam kitab syarahnya, ai bisa babi hadzal Qur'ani. Jadi dengan sebab Al-Qur'an. Wa yad'u bihi akharin, dan Allah akan menghinakan juga dengan sebab Al-Qur'an. Bapak Ibu, berarti hadis ini memberikan ikhbar kepada kita bahwa gara-gara Al-Qur'an kita bisa diangkat derajatnya oleh Allah, dan gara-gara Al-Qur'an juga bisa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Di dalam kitab itu, ya, Imam Abdur Rauf Al-Munawi di dalam kitab At-Taisir Bisyarhi Jami'is Shaghir dijelaskan begini, bisa babi hadzal Quran, dengan sebab Al-Quran ini. Maksudnya apa? Bahwa Allah akan memuliakan orang di dunia dan di akhirat itu, satu, bisa babil imani bil Quran, satu, karena iman terhadap Quran. Yang kedua, bisa babi ta'dzimil Quran, karena mengagungkan Quran. Yang ketiga, bisa babil amal bihadzal Qur'ani, karena disebabkan mengamalkan isinya Al-Quran. Tiga sebab itulah iman terhadap Quran, memuliakan Al-Quran, wal amal bil Quran, dan mengamalkan Quran. Itu Allah berjanji, yarfa'u ay yukrimu humullah fid daraini, dimuliakan di dunia dan di akhirat. Saya bahas yang pertama dulu, ya, mengimani Al-Quran. Ada sebuah kisah, ya, tentang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah ini ada di dalam kitab At-Tafsir Al-Kabir yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, atau kitab Mafatihul Ghaibi biasanya judulnya. Orang lebih kenal Mafatihul Ghaib, atau kadang disebut At-Tafsir Al-Kabir. Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau menjelaskan tentang cerita Khalifah Umar bin Khattab. Jadi Khalifah Umar bin Khattab ini pernah kedatangan tamu. Umar bin Khattab tidak kenal. Kemudian ditanya, kamu siapa? Wahai Khalifah Umar, aku ini utusan seorang raja. Ada apa kamu ke sini? Rajaku sakit.
sudah diobatkan kemana-mana nggak sembuh. Kemudian raja meminta aku di daerah Padang Pasir sana, di Makkah, kamu temui seorang pemimpin namanya Umar bin Khattab. Mintakan aku obat ke dia. Berangkatlah ini dan menemui Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian setelah mendengar keperluan dari utusan si raja ini, Khalifah Umar bin Khattab melepas topinya. Jadi melepas topinya, sorban ya mungkin kalau kita. Jadi kemudian sorban ini dikasihkan ke utusan raja ini. Jadi topi ya kan. Kalau kon di situ bahasanya itu topi kalau diterjemahkan. Kemudian silakan bawa pulang. Bingung si utusan raja ini. Saya ini diutus untuk meminta obat. Ya sudah, itu kamu bawa topi saya itu. Nanti kalau sudah sampai ke tempatmu, minta agar rajamu memakai topi itu. Sudah berangkat. Pulang, ketemu raja. Bagaimana ketemu Umar bin Khattab? Ya, raja saya ketemu. Mana obatnya? Dikeluarkan sorban ini, topinya dikeluarkan. Bingung rajanya. Loh masa ini? Kata Khalifah Umar bin Khattab, Anda diminta memakai topi ini di kepala Anda. Dipakai. Setelah dipakai, biiznillahi, dengan izin Allah, sembuh itu penyakit dari raja tadi. Karena sudah sembuh, dilepas. Setelah dilepas, sakit lagi rajanya. Kemudian dipakai lagi, sembuh. Setelah enak, dilepas lagi, sakit lagi dia. Akhirnya dia minta ke utusannya, ke prajuritnya, coba kamu bongkar lihat. Ada apa itu di topinya kopiah atau topinya orang namanya Umar bin Khattab itu. Dibongkar dan ternyata di sana ada tulisan di dalam itu Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, Umar bin Khattab tidak sakti, tidak ya? Tidak sakti. Itu kalau dalam Islam namanya karomah. Dan Al-Quran itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan kepada engkau ya Muhammad Al-Quran itu syifa'un sebagai obat, wa rahmatun dan sebagai rahmat bagi siapa? Orang mukmin, orang yang percaya terhadap Al-Quran ini. Saya coba buka tafsir. Yang dimaksud syifa itu apa? Di sana dijelaskan. Syifa'un itu adalah syifa'un lil amrodin kulubiyah wa syifa'un lil amrodin abdaniyah atau jasadiyah. Syifa itu obat bagi penyakit hati dan obat bagi penyakit jasmani. Itu Al-Quran. Jadi kalau jenengan baca tafsir nanti fadilah surat Fatihah atau fadilah bismillah, banyak sekali di sana fadilah. Dengan catatan di ayat itu dijelaskan lil mu'minina itu hanya berlaku bagi orang yang iman, yakin terhadap isinya, mutasaddiqina, mukminina, membenarkan, meyakini, tidak ada ragu dengan isinya Al-Qur'anul Karim. Baru bisa. Banyak riwayat ya, Khalifah Umar bin Khattab itu kalau jalan yang bekas dilewati Umar bin Khattab itu tidak berani dilalui siapa? Setan. Lewat depan Al-Amin, misal Umar bin Khattab, jangan lewat depan situ, itu bekas jalannya Umar. Khalifah Umar bin Khattab begitu, banyak riwayat tentang. Kenapa? Karena keimanan beliau. Kita masih ingat bagaimana kisah Abu Bakar As-Siddiq ketika peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu jangankan dulu ya, sekarang saja dengan ilmu pengetahuan itu susah dicerna. Ada seorang astronom, Dr. Ahmad Sasmita, kalau tidak salah dari ITB. Beliau menjelaskan bahwa jarak terjauh ya,
Yang bisa kita lihat itu 46,5 miliar kali kecepatan cahaya. Ada 1 hari, ada 2 hari, ada bulan, ada tahun. Jadi ada 10 tahun, ada 100 tahun, ada 1000 tahun, ada 1 miliar. Ini 46,5 miliar tahun kali kecepatan cahaya. Berapa kecepatan cahaya? Kecepatan cahaya itu 1 detiknya 300.000 kilometer. 1 detik ya. Tek gitu. 300.000 kilometer. Sini Jakarta berapa? Nggak sampai 800 kilo. Sekitar 700 sekian. Nah, ya. Nggak sampai 800. Ini kecepatan cahaya itu 300.000 kilometer. Jarak paling jauh alam semesta yang bisa kita lihat itu kan minimal langit pertama itu ya. Itu jaraknya 46,5 miliar dikali kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu 1 detik 300.000 kilometer. Itu sama dengan hampir 7 kali ngelilingi bumi ya. 300.000 kilometer. Padahal itu baru jarak yang paling jauh bisa kita lihat. Nah, Rasul itu sampai langit ke-7. Yang jauhnya kita tidak pernah tahu itu. Dan itu bisa ditempuh malam hari berangkat, sebelum subuh sudah nyampe lagi di Makkah. Hitung-hitungan beliau Dr. Ahmad Sasmita itu berarti kecepatan Nabi, estimasinya kalau melihat jarak alam semesta yang demikian jauh itu kecepatan Nabi itu 900 triliun kali kecepatan cahaya. Itu tidak nyampe akal kita itu. Nah, berita itulah yang disampaikan oleh orang kafir Quraisy kepada sahabat Abu Bakar. Ya Abu Bakar, kamu percaya itu loh temanmu itu loh. Katanya habis perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian langit ke-7, kemudian kembali lagi. Sebelum subuh sudah nyampe. Abu Bakar santai, lauqala dzalik la sodaqo. Ya kalau yang ngomong sahabat saya Rasulullah Muhammad mesti benar. Loh kamu percaya? Sejauh itu sudah nyampe sebelum subuh. Abu Bakar bilang lagi, lau hada ab'adu min dzalika la usaddiq. Loh jangankan langit ke-7, langit ke-1000 lebih jauh dari itu, la usaddiqu, aku akan membenarkan. Bapak Ibu, sahabat Abu Bakar tidak melihat konten beritanya. Beritanya itu kan tidak masuk akal. Dia cuma perlu siapa yang menyampaikan? Rasulullah Muhammad, ada di Quran. Ya sudah, kalau itu di sana Rasul yang menyampaikan, benar sudah. Tidak perlu dipikir pakai akal. Itu keyakinan para sahabat itu. Sehingga muncul kalau kemudian wajar muncul karomah sebagaimana pada diri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Coba sekarang kita ya. Kita itu kalau Rasul padahal menyampaikan man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang melakukan qiyamul lail, qoma ramadhana itu termasuk salat tarawih ya. Imanan wa ihtisaban, karena yakin bahwa qiyamul lail itu bagian dari mustahabbah, dianjurkan. Wa ihtisaban, dan berharap pahala dari Allah. Janji Allah apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya. Rasul kita itu menyampaikan begitu, barang siapa yang melakukan qiyamul lail termasuk salat tarawih itu masuk dari qoma ramadhana ya. Karena iman dan ihtisab itu berharap pahala dari Allah, maka kata Nabi kita, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, pasti akan diampuni dosanya. Coba bandingkan dengan kalau pirsa tarweh yang sekarang viral di Gondang Legi, tahu? Pak Haji Sulaiman. Wah, yang tarweh itu sampai keluar masjid di jalan-jalan sangat jauh jaraknya. Kenapa? Karena yang sholat tarweh di situ
setiap hari mendapat uang 50.000. Setiap hari 50.000 itu satu bulan sudah berapa? 1,5 juta. Cuman modal tarweh. Jadi jenengan bisa dapat THR. Tarweh di gondang lagi. Mangane gimana pokoknya gampang ke masjid-masjid. Coba misalkan dirubah ya. Bapak Ibu mulai besok ndak ada uang 50.000. Nabi kita sudah pesan man qoma ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang sholat lail di bulan Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya. Enggak usah dikasih uang. Insya Allah tambah banyak apa tambah kurang? Jadi itu kualitas kita. Beda dengan sahabat, tidak dipikir sahabat itu, tidak masuk akal, tidak dipikir. Kalau itu yang benar Nabi yang bicara, mesti benar itu. Jadi isinya itu tidak perlu. Siapa yang ngomong? Rasul ada di mana Quran? Ya sudah, benar. Nah kalau seperti itu maka Al-Quran bisa mengangkat derajat orang di dunia wal akhirah. Coba Nabi kita itu bersabda, Nabi di dalam dalam Al-Quran begini ya. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Orang itu kalau infak di jalan Allah, kata Allah seperti orang yang menanam satu biji. Jadi kemudian ambatat sanabil sab'a sanabil, menanam satu biji, nanti satu biji menjadi 7 tangkai. Nah, menjadi 7 tangkai. Tiap tangkai menjadi 100 biji lagi. Berarti berapa? 700 kali lipat. Itu pahalanya menginfakkan harta di jalan Allah. Di Quran itu. Tapi apa yang terjadi? Coba jenengan punya uang 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 disak. Terus ada kaleng keliling. Kira-kira sing dipilih sing pundi? Dibuka 2.000 yang diambil. 2.000 itu ada 5. Yang 4 itu duwe anyar kabeh. Siji paling welek, sing dilebokno sing pundi? Gitu minta surga. Jadi Imam Abdul Rauf Al-Munawi di dalam kitab At-Taisir bi Syarhi Jami' As-Saghir menjelaskan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman, bahwa Allah akan mengangkat derajat orang itu karena Al-Qur'an ini. Maksudnya apa? Bisa babil iman bihadzal Qur'ani. Yang pertama, ketika dia yakin terhadap Al-Qur'an. Biduni syakin wa dhannin wa fahmin aw wahmin. Enggak ada syak, enggak ada dzan, enggak ada wahm. Bapak Ibu, iman itu enggak ada keraguan sedikit pun. Nanti bawahnya iman itu namanya dzan. Bawahnya lagi itu namanya syak, bawahnya lagi itu namanya wahm. Ada penjelasan dalam kitab Khasyiyah Syarqawi ya. Itu menjelaskan begini. Kalau orang menerima berita itu kan antara diterima dan ditolak. Kalau persentase menerima dan menolak itu sama, itu namanya syak. Kalau persentase menerima itu lebih kuat daripada menolaknya, namanya dzan. Kalau persentase menolaknya yang lebih kuat dari menerimanya, namanya wahm. Nah, iman itu tidak boleh ada dzan, syak sama wahm. Yakin bahwa ini benar. Itu satu ya. Kalau ingin diangkat derajatnya karena Quran. Yang kedua, wa ta'dzimil Quran, mengagungkan Al-Quran. Insya Allah kita tahu ya ini. Misalkan sebelum baca Quran wudu dulu, menghadap kiblat dan seterusnya. Yang ketiga, wal amal bihadzal Quran, mengamalkan isinya Al-Quran. Bapak Ibu, Al-Quran itu turun tidak hanya dibaca. Meskipun dibaca pahalanya Quran tidak tanggung-tanggung ya, bukan sampai membaca pirang lempir, enggak. Tapi dihitung apa? Per huruf. Man, barang siapa qoro'a, yang membaca harfan, satu huruf min hadzal kitab, dari Al-Quran ini, falahu hasanatun wal hasanah bi asyri amsalihah. Jadi
Barang siapa yang membaca satu huruf di Quran mendapatkan 10 kebaikan pahalanya. 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf. Tetapi alif lam itu, alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim itu satu huruf. Berarti ada 3 huruf. Sudah ada berapa kebajikan? 30 kebajikan. Makanya Imam Nawawi itu memberikan saran di dalam kitab Adabu Hamalatil Quran, ya kalau bisa minimal 1 lembar lah sehari. Kita coba buka Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim itu lebih dari 15 huruf ya. Jadi itu kalau kita baca pahala 1 huruf itu 10 kebaikan. Nah, kalau Bismillahirrahmanirrahim lebih dari 15 huruf berarti kan 15 dikali 10 150 kebaikan. Jadi eman, tidak baca itu eman. Kita sempatkan membaca Al-Quran. Jadi membaca pahala, tetapi ingat Al-Quran itu tidak sekedar dibaca. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia petunjuk, dia diamalkan. Dulu ya para muslimah itu ketika ayat turun wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, hendaklah wanita-wanita yang muslimah itu mereka memakai kerudung yang menutupi juyubihinna. Waktu itu orang-orang Arab itu mereka kalau keluar kebun-kebun itu dadanya terbuka, rambutnya kelihatan, jadi telinganya terbuka. Kemudian turun ayat ini, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubinna. Hendaklah kalian kalau wanita mukmin kalau keluar itu menutup kepala dengan kerudung yang juyubina. Juyubina itu dalam bahasa Arab artinya daerah sekitar leher, sekitar dada ini harus tertutup. Harus, jadi kalau pakai kerudung disampirkan begini tidak boleh ya, sini buka, harus tertutup. Jadi itu juyubina. Dulu kebiasaan masyarakat tidak pakai, masyarakat Arab. Jadi salah kalau orang bilang bahwa kerudung itu budaya Arab, salah, enggak. Bukan budaya Arab, itu syariat dari Allah. Dulu orang Arab tidak pakai dia. Kalau kebun-kebun mereka terbuka itu, kepalanya terbuka, dadanya terbuka. Kemudian datang Islam, mereka diminta untuk pakai kerudung yang menutupi telinga mereka, kepala mereka, dan daerah sekitar dada mereka. Nah waktu itu sahabat kan masih pertama kali turun, bingung itu sahabat, wanita-wanita muslimah ketika itu. Ya akhirnya mereka itu nyobek apa? Selambu itu loh. Tirai-tirai selambu itu disobek kemudian ditutup, dibulutkan. Sampai segitu dulu para sahabat ketika melaksanakan isinya Al-Quran. Nah sekarang itu sudah diberitahu bahwa sholat itu wajib, kadang sholat kadang enggak. Puasa itu wajib, kadang puasa kadang enggak. Kerudung itu wajib, kadang pakai kerudung kadang enggak. Ya lihat dulu panas apa enggak panas. Misal lah, enggak boleh. Enggak boleh. Jadi 3 sebab itulah meyakini Quran, mentakzimkan Quran, dan mengamalkan Quran yang bisa mengangkat derajat orang fid dunya wal akhirah. Sebaliknya, kalau orang itu tidak percaya dengan Quran atau percaya isinya Quran tetapi tidak mengamalkan Al-Quran, kata Allah, wa yadau bihi akhirina, Allah akan merendahkan orang itu gara-gara dia mengimani Quran tidak mengamalkan atau tidak mengimani Al-Quran, sehingga dia menjadi hina. Terakhir, bagaimana agar kita bisa tumbuh keyakinan yang kuat? Afala yatadabbarunal Qur'ana. Jadi kita pelajari Quran. Jangankan orang Islam ya, orang Barat yang kafir itu loh, tidak percaya dengan Quran. Ketika dia melakukan penelitian ke Quran karena ingin mencari kesalahan Quran, justru dia masuk Islam. Mereka yang kafir itu loh, ketika membaca Al-Quran, justru dia akhirnya percaya dan masuk Islam. Ada seorang dokter bedah ya dari Perancis. Dia diutus oleh negaranya, kamu pergi ke Mesir, kamu teliti muminya Fir'aun. Itu sudah lama ya, sekitar tahun 1980 kan salah. Nah, dokter bedah ini diutus negaranya agar pergi ke Perancis, ke Mesir untuk meneliti Fir'aun, muminya Fir'aun. Nah, setelah diteliti di sana dia kaget. Kenapa? Karena satu, muminya itu masih utuh. Bayangkan ribuan tahun ya, masih utuh. Kemudian yang kedua, di dalam jasadnya itu banyak ada kandungan garam. Dicari referensi-referensi buku-buku, tidak ada yang bisa menjawab kenapa ada banyak kandungan garam. Kemudian kenapa kok ini masih utuh ini, jasanya sudah ribuan tahun ini.
Dia baru kaget setelah dia pergi ke Saudi, ada seminar tentang kedokteran dan dia ditanyakan, dan ternyata jawaban itu ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa itu Fir'aun. Dia tenggelam, ditenggelamkan oleh Allah di dalam laut dengan pasukannya. Jadi karena kesombongan dia mengaku sebagai Tuhan, sehingga kemudian tubuhnya itu banyak garam. Kemudian yang kedua, memang Allah menjamin akan mengawetkan badannya atau jasadnya Fir'aun. Di dalam surat apa bunyinya begini ya, bunyinya surat Yunus atau Yusuf, lupa saya. Al yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Dan hari ini aku selamatkan jasadnya Fir'aun, jadi litakuna liman khalfaka, agar bagi generasi setelah kalian ayah menjadi pelajaran atau bisa mengambil hikmah atas kesombongan dia. Baru kaget dia. Semua referensi buku-buku ilmiah tidak bisa menjawab. Justru di Quran yang dijawab. Bahwa al yauma nunajjika bi badanika. Memang kami sengaja akan mengawetkan, menjaga badannya Fir'aun ini. Dia tenggelam dengan pasukannya ya. Semua jasad pasukannya itu hancur, tidak terselamatkan. Nah, jasadnya Fir'aun ini loh masih utuh. Dan itu terjawab di dalam Al-Quran. Akhirnya dia mengikrarkan diri masuk Islam. Bagaimana dia seorang profesor, dicari di semua buku tidak bisa, justru jawabannya ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi Bapak Ibu, kita sempatkan mempelajari isinya Al-Quran. Jangankan kita ya, orang-orang kafir ketika mengkaji isinya Al-Quran, mereka bisa jadi kaget dan kemudian masuk Islam. Apalagi kita, semakin kita pelajari maka kita akan semakin yakin bahwa ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.